Oke, mekanik yang terakhir adalah chance atau probabilitas, ya, kesempatan. Nah, ini mekanik yang seperti apa? Ya, dibandingkan dengan mekanik-mekanik yang lain, ya, mekanik ini lebih tidak pasti, ya, karena namanya juga probabilitas, sehingga kita membutuhkan bantuan tools lain, dalam hal ini matematik, ya, matematika. Ya, tapi tidak usah khawatir, uncertainty atau ketidakpastian ini justru bisa menimbulkan surprise. Dan kita sebagai manusia kan suka diberi kejutan, ya kan? Ya, walaupun di sini dinyatakan cukup sulit, matematis, dan intuisi itu sering salah, ya memang betul. Nanti kita akan lihat sebuah contoh cerita, ya ketika intuisi kita terhadap probabilitas itu salah total. Ya, makanya kita akan mempelajari secara ringkas ya tentang chance atau peluang atau probabilitas ya. Apapun dulu istilahnya, teman-teman dulu mungkin pernah dapat ini di SMP atau SMA. Ya, kita akan pelajari ulang ya sekedar tahu aja ya supaya sebagai game designer kita tetap bisa punya kendali pada game kita. Ya, terutama untuk bagian yang tidak diketahui secara pasti ini. Paling tidak kita tahu kemungkinannya terjadi sebuah hal itu berapa persen, sehingga bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh kasus yang akan kita gunakan untuk membicarakan tentang peluang. Ya, ada seseorang namanya Chevalier de Mere, dia tahun 1654, ya, seorang penjudi nih. Ya, ada dua buah game. Game pertama, pada 4 buah pelemparan satu dadu, ya 4 kali melempar satu dadu, dia akan menang kalau paling tidak angka 6 itu muncul sekali. Ya, dan di si Chevalier ini berargumen, kemenangan saya kayaknya besar nih. Ya, dia beralasan gini, loh kemungkinan munculnya angka 6 itu kan 1/6. Ya, kemungkinan munculnya angka 6 itu 1 kali aja, semua kemungkinannya adalah 6, jadi 1/6. Maka dengan melempar 4 kali, kemungkinan saya dapat angka satu buah angka 6 itu paling tidak adalah 4 kali 1/6, jadi 4/6, atau kalau mau pakai persentase jadi 67%. Ya, itu menurut Chevalier. Sementara ada game kedua, pada 24 kali pelemparan sepasang dadu, ya, 2 buah dadu bersisi 6 dilempar sebanyak 24 kali, dia akan menang kalau paling tidak angka 12 jumlahnya ya, berarti 6 dan 6, itu muncul sekali aja dari 24 kali pelemparan tersebut. Ya, dia berargumen seperti ini. Kemungkinan saya mendapatkan angka 12 itu cuma 1 memang. Dari 36 kemungkinan yang terjadi kalau 2 buah dadu dilempar. Ya, sudah dihitung, nanti angkanya dapat dari mana, enggak usah khawatir, yang masih bingung kok sepertiga 6, ya, nanti di belakang ada penjelasannya. Ya, lanjut nih, menurut Chevalier, kemungkinan dia dapat 1 kali angka 12 dalam 24 kali pelemparan, ya tinggal dikali aja. 24 kali sepertiga 6, itu 24/36, hasilnya sama, 67%. Ya, tapi kenyataannya, ada yang menceritakan gini, ternyata pada game kedua itu dia lebih sering kalah dibandingkan game yang pertama. Walaupun menurut persepsinya, loh sama-sama 67% kok. Ya, tapi ternyata game kedua ini lebih sering kalah. Ya, kenapa ya ini kok bisa seperti ini? Nah, akhirnya si penjudi ini ya si Chevalier itu akhirnya nulis surat ya curhat ke temannya seorang ahli matematika ya namanya ternyata Blaise Pascal. Ya, dari situlah akhirnya Blaise Pascal ini juga wondering, loh kok salah ya, kenapa ya? Terus diutak-utak, akhirnya muncullah teori probabilitas. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, kita review ulang ya. Jadi matematika itu tetap dibutuhkan ya di game. Ternyata ada juga. Nggak bisa dihindari, tapi kita pelajari garis besarnya aja ya. Nggak perlu rumit-rumit seperti permasalahan di sekolah dulu. Ya, tapi paling enggak kita tahu dasarnya sekarang. Oke, mulai ya.
Ini akan dirangkum ke dalam 10 aturan besar, ya. 10 aturan ini diramu oleh Jesse Sell juga, ya. 10 rules of probability. Definisinya dulu, yang pertama, ya, pecahan sama saja dengan desimal dan sama saja dengan persen. Ya, jadi setengah itu sama dengan 0,5 dan sama dengan 50%. Ya, tiga bilangan ini nilainya sama walaupun bentuknya beda-beda. Ya, dan tidak usah khawatir, kita tidak perlu ngitung manual nanti. Ya, kita sudah ada bantuan komputer, ada bantuan kalkulator, dipakai aja. Ya, gampang ya aturan pertama. Aturan kedua, probabilitas itu 0 sampai 1. Dah, that's it. Ya, probabilitas hanya bernilai antara 0 hingga 1, atau kalau mau dipersentasekan adalah 0 sampai 100%. Ya, maka tidak ada yang namanya kemungkinan negatif 10% terjadinya hujan malam ini, ya, atau tingkat kesuksesan kita adalah 110%. Ya, tidak mungkin. Ya, 100% itu dari mana? Ya, 10% dari 100% itu maksudnya gimana? Tingkat kesuksesan 110%. Ya, tidak bisa. Terus kemungkinan negatif 10 terjadinya hujan malam ini maksudnya apa juga itu? Ya. Nah, sehingga pada game pertama itu sebetulnya Chevalier itu sudah melakukan kesalahan. Ya, tapi cara ngitungnya yang lebih betul itu nanti setelah kita kenal aturan ke-6 ya, karena kasusnya dia agak kompleks. Tapi kalau misalkan kita menggunakan cara pikirnya Chevalier untuk game pertama, ya, kalau saya punya 7 buah dadu, berapakah besarnya kemungkinan angka 6 itu muncul paling tidak sekali? Ya, menurut caranya dia ngitung, ya 7 kali per 6. 7 per 6 alias 1,17 atau 117%. Loh, lebih dari 100%. Ya, nah, pasti menang dong kalau gitu, kalau lebih dari 100%. Padahal kenyataannya, nanti kalau sudah tahu aturan-aturannya lain, ya probabilitasnya itu hanya sekitar 72%. Ya, caranya ngitung gimana? Nanti kita lihat yang berikut-berikutnya. Ya, nah ini adalah definisi mendasar dari yang namanya probabilitas, peluang atau chance. Ya, looked for dibagi possible outcome sama dengan probability. Ya, ini rumus dasar. Probabilitas itu adalah jumlah semua kejadian yang dicari dibagi jumlah semua kejadian yang mungkin. Contoh langsung ya, probabilitas munculnya angka 1 pada pelemparan satu buah dadu. Ya, kita hitung. Berapakah jumlah kemunculan angka 1? Kemungkinannya cuma sekali. Ya, berapakah jumlah kemunculan angka yang bisa terjadi pada sebuah dadu? Sisi 6, ya 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka probabilitas munculnya angka 1 pada pelemparan satu dadu itu adalah 1 dibagi 6, keluarnya 17%. Ya, berikutnya, probabilitas munculnya angka genap pada pelemparan satu dadu. Ya, kita hitung dulu, berapakah jumlah kemungkinan angka genap yang bisa muncul? Ya, 2, 4, dan 6. Berarti 3 macam. Ya, jumlah kemungkinan angka jumlah kemunculan angka yang bisa terjadi yaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka probabilitas munculnya angka genap pada pelemparan satu dadu adalah jumlah kemunculan angka genap dibagi dengan jumlah kemunculan angka semuanya. 3 dibagi 6, hasilnya setengah alias 50%. Ya, itu definisi probabilitas. Ini penting untuk diketahui. Yang dicari per semuanya. Oke, aturan keempat, ini namanya enumerate, ya. Daftarkan semua kemungkinan kejadian kalau kita harus menghitung probabilitas. Ya, tapi masalahnya ini hanya berlaku kalau kombinasinya sedikit. Ya, seperti yang tadi, berapakah kemunculan angka dadu? Satu buah dadu bahkan. Oke, kita bisa enumerate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, contohnya gini. Selain dadu ya, dari pelemparan koin 3 kali,
Berapakah kemungkinan munculnya kepala persis 2 kali? Ya, kita pakai koin Amerika ya, koin Inggris atau koin apapun itulah yang depannya kepala, belakangnya ekor. Ya, daftarkan dulu semuanya. Ya, kalau K itu kepala dan E itu ekor, maka kemungkinan kejadiannya adalah yang pertama K, kedua K, ketiga K. Atau yang pertama K, kedua K, ketiga ternyata E. Ya, atau yang pertama K, kedua E, ketiga K. Dan seterusnya. Ya, ini sudah di-list-kan semua. Jadi KKK, KKE, KEK, KEE, EKK, EKE, EEK, jangan dibaca nyambung ya. Dan EEE. Nah, sekarang kita bisa menghitung ya. Berapakah jumlah kemunculan persis 2 kepala? Ada 3 macam yang dicetak tebal di sini. KKE, KEK, dan EKK. Berapakah jumlah kejadian pelemparan koin semuanya? 8. Nah, maka kita bisa jawab, oh ya, kalau gitu kemungkinan munculnya kepala persis 2 kali, maka 3 dibagi 8, alias keluarnya 37,5%. Ya, tapi teman-teman lihat di sini, ini kejadiannya baru 3 kali, dan kemungkinan kejadian pada setiap pelemparan itu 2, maka keluarnya hasilnya 8. Ya, bayangkan kalau ini diterapkan ke game pertamanya Chevalier. Ya, kita harus mendaftarkan 6 kali 6 kali 6 kali 6 alias 1296 kemungkinan. Kalau nggak punya kerjaan, ya silakan dicoba. Ya, ini sudah dibantu nih awalannya. 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116. Oke, ini sudah sampai 6, maka dadu ketiga ganti. 1121, 1122, 1123, 1124, dan seterusnya. Ya, saya sudah capek bacanya bahkan di baru dadu kedua, dadu dadu ketiga, dan dadu keempatnya baru ganti 3 kali. Ya, bayangkan teman-teman harus ngelis ini 1296 kali. Ya. Nah, tapi kalau ada yang penasaran, silakan dicoba. Ya, di sini sudah diberikan hasilnya. Kemungkinan munculnya angka 6 minimal sekali, itu sebesar 671 kali. Ya, jumlah kejadian pelemparan 4 buah dadu, ya 4 kali pelemparan satu dadu bersisi 6, itu kemungkinan angkanya adalah 1296. Maka probabilitasnya 671 dibagi 1296, keluarnya adalah 51,77%. Ya, ini yang kengangguran masih bisa ngerjakan game pertamanya Chevalier. Lah, kalau game kedua di enumerasi, ini boleh dibilang tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Total kejadian pelemparan 2 buah dadu saja itu adalah 6 kali 6 alias 36 angka. Jadi, pelemparan 2 buah dadu yang pertama, kemungkinan angkanya ada 36. 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya, lanjutkan sendiri. Ya. Kalau kita harus melakukan ini 24 kali, ya, maka semua total kejadiannya itu adalah 36 pangkat 24, alias angkanya baca sendiri di sini. Ya. Saya sampai tidak bisa baca karena ini angkanya panjang. Berapa digit ya? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38 digit. Ya. Apa yakin mau ditulis satu-satu kemungkinannya? Ya, sampai dunia kiamat kayaknya ya belum selesai ini. Ya. Nah, oleh karena itulah kita harus mempelajari konsep-konsep tentang peluang yang berikutnya. Ya, ini dituangkan sama Jesse Shell di beberapa aturan penting yang berikutnya. Ya, kita lihat aja. Ya, makanya diciptakan beberapa aturan tanpa harus kita enumerasi satu persatu. Yang pertama, ya, pada sebagian kasus, kalau dibilang itu kejadiannya atau, ya, ada 2 buah kejadian tapi dihubungkan dengan atau,
maka artinya kita jumlahkan. Ya. Probabilitas dari kedua kejadian ini kita hitung masing-masing, terus dijumlah. Tapi ada catatannya, ini hanya berlaku kalau kedua kejadian itu ternyata mutually exclusive, alias tidak mungkin terjadi bersamaan. Ya, contohnya gimana mutually exclusive? Kemungkinan mengambil kartu berwajah atau as. Ya, kartu berwajah itu adalah Jack, Queen, dan King. Atau as. Ya, nggak mungkin kan ada kartu as yang berwajah. Ya, coba dilihat kartu remi di rumah masing-masing. Ya, yang berwajah mestinya cuma Jack, Queen, dan King. Ya, as itu biasanya kan cuma simbol A gitu aja, ya kan? Jadi pada kejadian mengambil kartu wajah atau as ini mutually eksklusif, ya tidak mungkin terjadi bersamaan. Tapi kalau dibilang berapakah kemungkinan mengambil kartu as atau wajib? Nah, kartu as wajib itu ada. Ya, berarti ini tidak mutually eksklusif karena ada satu irisan antara kejadian pertama yaitu mengambil kartu as dan kejadian kedua mengambil kartu wajib. Ya, sehingga untuk contoh kedua itu tidak bisa kita lakukan or artinya add. Nah, ini kesalahan pertama, kesalahan keduanya Chevalier. Ya, tadi dia sudah salah menggunakan teorinya sendiri, probabilitas bisa lebih dari satu. Ya, kemudian Chevalier juga keliru. Ya, dia tidak ngitung bahwa pelemparan dadunya itu tidak mutually eksklusif. Ya, aturan yang kedua, pada beberapa kasus juga, and artinya multiply. Ya, kejadian A dan kejadian B, kalau keduanya independen, alias tidak berpengaruh satu sama lain, maka kita bisa hitung probabilitasnya kejadian A berapa, probabilitas kejadian B berapa, lalu keduanya kita kalikan. Ya, contoh, kemungkinan mengambil kartu as dan wajib. Ya, kita perlakukan ini, ya hitunglah kemungkinannya ngambil kartu as berapa. Ya, harusnya 4/52. Kartu as ada 4 macam. Kemudian kartu wajib itu ada berapa? 13/52. Ya, sisanya tinggal dikali. Ya, 4 kali 13, kemudian 52 kali 52, ya nanti dihitung sendiri ya, ada kalkulator kok. Kemudian kemungkinan mendapatkan angka 6 pada 2 kali pelemparan. Ya, berarti ini ada 2 kasus ya. Pelemparan pertama angkanya 6 dan pelemparan kedua katakanlah angkanya juga 6. Ya, keduanya ini tidak mempengaruhi satu sama lain karena pelemparan pertama tidak mungkin mempengaruhi pelemparan kedua. Ya, atau dengan kata lain, pelemparan kedua itu hasilnya tidak mungkin dipengaruhi oleh pelemparan pertama. Nah, itu contohnya kasus yang independen. Ya, jadi antara kejadian A dan kejadian B itu tidak saling berpengaruh. Ya, nah kita sudah dapat 6 aturan. Sekarang kita bisa lihat bahwa kemungkinan menangnya Chevalier itu tadi 671 dari 1296, yaitu dengan enumeration. Nah, kita bisa gunakan 3 aturan yang baru tadi, 4, 5, dan 6, untuk mendapatkan angkanya persis 671 tanpa kita lakukan enumeration secara total. Wah, gimana caranya nih ya? Kita lihat satu-satu. Ya, jadi kita akan breakdown untuk kasusnya game pertama. Ya, pertanyaannya dia itu sebetulnya adalah kasusnya OR, tapi tidak mutually eksklusif. Ya, kasus OR-nya seperti apa sih? Setelah ini kita akan enumerasi satu, ya. Kita akan enumerasi kemungkinan menangnya seperti apa. Tapi tentu saja bukan satu-satu ya. Tadi kita sudah melihat bahwa kita harus mengenumerasikan 1296 kali. Ya, yang dimaksud enumerasi itu kayak gini. Kita lihat kemungkinan menangnya bagaimana. Chevalier itu akan menang kalau paling tidak ada satu angka 6 pada pelemparan 4 buah dadu. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
kasus menangnya itu ada 4 macam. Yang pertama, semua dadu menunjukkan angka 6, alias dia dapat 6, 6, 6, 6, atau 3 dadu itu menunjukkan angka 6, 1 dadunya bukan, atau 2 buah dadu menunjukkan angka 6, ya berarti 2 sisanya bukan, atau 1 dadu saja itu menunjukkan angka 6, yang 3 berarti bukan. Nah, ini ada 4 kejadian yang dihubungkan dengan atau ternyata, dan keempat kejadian ini mutually eksklusif. Ya, kejadian A terjadi, yang B, C, D tidak mungkin. Ya, kejadian B terjadi, A, C, D tidak mungkin. Yang ketiga terjadi, 1, 2, 4 tidak mungkin. Kejadian keempat yang terjadi, 1, 2, 3 tidak mungkin pasti. Ya, nah maka kita bisa pakai aturan ke-5 untuk masing-masingnya. Ya, kita breakdown lagi nih per kemungkinan menang. Ya, kita ambil yang pertama dulu, paling gampang. 4 buah dadu menunjukkan angka 6. Ya, berarti ini kejadiannya independen. Ya, pelemparan dadu pertama tidak mungkin mempengaruhi dadu kedua, tidak mungkin mempengaruhi dadu ketiga, tidak mungkin mempengaruhi dadu keempat. Ya, berarti kita bisa gabungkan semuanya ini. Oke, kemungkinan sebuah dadu menunjukkan angka 6 itu adalah 1/6. Ya, jadi kemungkinan 4 buah dadu menunjukkan angka 6 itu berarti kemungkinan dadu pertama angka 6 alias per 6 dikalikan kemungkinan dadu kedua menunjukkan angka 6 1/6 juga dikalikan dengan kemungkinan dadu ketiga menunjukkan angka 6 1/6 dan dikalikan dengan kemungkinan dadu keempat itu juga menunjukkan angka 6 alias 1/6. Ya, kalau ini dihitung pakai kalkulator, keluarlah angka 1/1296. Oke, ya kita catat angka-angka ini ya. Saya akan pisahkan di whiteboard sendiri deh, karena ada 4 buah angka. Ya, tadi possible winnings-nya ya. Kemungkinan menang. Ya, dari pelemparan 4 buah dadu sisi 6. Ya, saya pakai notasi seperti ini ya. 4 ini artinya jumlah dadu. 6 ini artinya sisinya. Jadi 4D6 itu adalah pelemparan 4 buah dadu sisi 6. Ya, tadi kemungkinan pertama, ini adalah 4-4-nya itu angka 6. Kemudian ini ada 3 angka 6. Lalu ada 2 angka 6. Dan yang terakhir itu adalah 1 angka 6. Ya, kalau sudah, tadi berdasarkan aturan ke berapa ya? Kelima mungkin. Ya, karena ini OR semua, kita bisa jumlahkan. Ya, dari kemungkinan pertama, kita dapat angka 1/1296. Ya, pernya saya tulis di samping ya, karena sama semua. 1296, 1296, 1296, 1296. Hasilnya nanti juga 1296. Ya, tadi kita dapat ini adalah hanya 1/1296. Ya, lengkap banget. 4 buah angka 6 muncul bersamaan. Kalau di numerasi ya keluarnya 6666. Cuman itu kan? Ya, berarti benar ya, keluarnya hanya sekali aja. Nah, yang agak tricky itu adalah yang kedua. Ya, bagaimana dengan 3 buah dadu angka 6? Ya, ini sebetulnya kalau kita enumerasikan lagi, kemungkinannya apa aja, itu adalah 4 buah kejadian yang juga mutually eksklusif. Ya, kemungkinannya adalah 6, 6, 6, bukan 6. 6, 6, bukan 6, 6. 6, bukan 6, 6, 6. Dan bukan 6, sisanya 6. Ya, contohnya 6, 6, 6, 1. 6, 6, 2, 6. 6, 3, 6, 6. Atau 4, 6, 6, 6. Ya, itu contohnya. Ya, kalau misalkan dadu pertama sudah 6, dadu kedua sudah 6, dadu ketiga 6, dan dadu keempat itu bukan 6, maka dia tidak mungkin dadu pertama 6, dadu kedua 6,
dadu ketiganya bukan 6, dan dadu keempatnya 6. Ya, makanya dia mutually eksklusif. Nah, sekarang kita lihat. Kemungkinan satu dadu menunjukkan angka 6 itu 1/6. Kemungkinan satu dadu menunjukkan bukan angka 6, ya kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Dari 6 macam angka yang bukan angka 6 itu 5, berarti kemungkinan satu dadu menunjukkan bukan angka 6 itu adalah 5/6. Nah, berarti kita akan enumerate, setelah enumerate satu-satu, itu dihitung kemungkinannya. Ya, untuk setiap kejadian, kita hitung probabilitasnya. Ya, 1/6, dadu pertama, dadu kedua, angka 6, 1/6 juga. Dadu ketiga, angka 6, 1/6. Dadu keempat, bukan angka 6, 5/6. Ya, kalau ini kita kalikan, keluarnya 5/1296. Ya, lalu contoh kasus yang kedua. Dadu pertama 6, 1/6. Dadu kedua, 1/6. Dadu ketiga bukan 6, 5/6. Dadu keempat, 1/6. Nah, hasil perkaliannya ternyata sama, 5/1296. Ya, aslinya sebetulnya dadu yang mana saja yang bukan angka 6 itu tidak pengaruh di sini. Jadi kita bisa dengan aman menotal semuanya. Ya, 4 kali 5/1296 adalah 20/1296. Ya, kita catat di whiteboard. Ya, kemungkinan yang kedua itu ternyata sebesar 20. Ya, jangan disederhanakan dulu karena ini ada angka satunya. Ya, kalau ini disederhanakan terus kita mau jumlahkan ini ya buyar semua nanti. Ya, biarkan dulu apa adanya. Oke. Nah, untuk kasus yang ketiga, kemenangan ketiga itu caranya sama. Ya, setelah dienumerasi ada 6 kejadian yang mungkin. Ya, 6 bukan 6, bukan 6. 6 bukan 6, bukan 6, 6. Bukan 6, bukan 6, 6, 6. Bukan 6, 6, bukan 6, 6. Dan seterusnya cari sendiri. Ya, atau kalau bingung kita tulis saja deh. Ya, daripada tadi disebutkan satu persatu gitu kayaknya bingung. Oke, ini kasus ketiga. Kemungkinannya adalah 6. 6. Saya akan tuliskan angka bukan 6-nya gini ya. Bukan 6. Bukan 6. Ya, terus berikutnya adalah bukan 6-nya, ini saya geser. Lalu geser lagi. Kemudian yang ini maju. Ya, terus ini berarti di sini. Lalu yang kedua ini saya diamkan sana. Ya, mentok. Yang ke belakang itu maju. Dan terakhir di sini. Sudah tidak bisa maju, oke. Ya, jadi kemungkinannya seperti ini. Semoga habis gini teman-teman tidak terngiang-ngiang dengan angka 6 ya. Ada banyak di sini. Nah, kita hitung berapakah jenisnya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 6. Ya, benar ya. Ada 6 kejadian yang mungkin. Nah, mungkin saat ini Anda merindukan namanya permutasi dan kombinasi. Nanti pelajari sendiri ya. Rumus-rumusnya gimana. Nggak usah khawatir, nggak akan keluar di ujian. Kalaupun ada ujian. Ya. Dan siapakah yang akan menguji Anda ketika Anda mengembangkan game sendiri? Ya, nggak ada kan? Pelajari aja sendiri. Ya. Memang lebih cepat nanti kalau pakai permutasi sama kombinasi. Cuman harus hafal rumusnya. Dan ya jujur aja saya nggak hafal sekarang. Ya, hanya dengan pengetahuan dasar permutasi, bisakah ini dihitung? Ya, jawabannya bisa sebetulnya. Ya, kita hitung probabilitas salah satu kejadian itu adalah 2 kali kejadian angka 6 dan 2 kali kejadian angka bukan 6. Dan kita sudah tentukan atau buktikan bahwa dia mutually eksklusif juga. Ya, maka hasilnya nanti tinggal dikalikan 6. Ya, dengan satu kejadian itu nilainya adalah 1/6 kali 1/6 kali 5/6 kali 5/6. Ya, 2 kali angka 6 muncul, 2 kali angka bukan 6 yang muncul. Ya, 25/1296. Kalikan 6, keluarlah angka 150.
Oke, kita catat kembali di sini. Ya, yang ketiga itu ternyata 150 kejadian. Nah, yang terakhir, kemungkinan menang keempat, probabilitasnya lebih besar nih, 500 ternyata. Ya, coba dihitung angkanya dari mana. Ya, ini angkanya adalah 500. Ya, kalau ada yang penasaran ngitungnya bagaimana, ya, silakan dicoba terlebih dahulu, ya, buktikan apakah betul itu 500. Ya, silakan pause sebentar videonya. Setelah itu gunakan rumus 4, 5, dan 6 yang tadi untuk bisa menemukan angka 500. Ya, kita harus enumerate ya kurang lebih kayak gini barusan yang kita lakukan bersama untuk 2 buah angka 6 ya. Ya, yang ini. Lakukan hal yang serupa dengan ini tapi untuk hanya sekali kemunculan angka 6. Ya, silakan dicoba dulu, silakan di-pause videonya. Setelah ini saya akan coba menghitung juga ya, sekaligus jelaskan dari mana kok angka 500 itu bisa muncul. Ya, silakan coba dulu. Oke, gimana? Sudah bisa ngitung ya? Ya, kalau ada yang bingung, maka mari kita coba bersama. Saya akan enumerate di sini. Ya, kemungkinan menang keempat itu adalah angka 6 itu muncul hanya sekali aja. Ya, berarti angka bukan 6 itu muncul 3 kali. Ya, saya enumerate. Misalkan angka pertama itu 6, ya dadu pertama 6, tapi yang kedua itu bukan 6. Ketiga bukan 6, keempat bukan 6. Ya, ini yang minoritas 6, jadi 6-nya saja yang saya geser. Ya, ini bukan 6 ya, bukan 6. Maka kemungkinan kedua adalah dadu pertama bukan 6, dadu kedua 6, dadu ketiga bukan 6, dadu keempat bukan 6. Kemungkinan ketiga, dadu pertama bukan 6, dadu kedua bukan 6, dadu ketiga 6, dadu keempat bukan 6. Kemungkinan terakhir, dadu pertama bukan 6, dadu kedua bukan 6, dadu ketiga bukan 6, dan dadu keempat 6. Nah, ini silakan dihitung probabilitasnya. Ya, probabilitasnya untuk dadu muncul angka 6, ya, itu 1/6 saja. Dan karena ini mutually eksklusif, maka ini tinggal dikali. Ya, kita lihat satu biji dulu, atau yang atas saja boleh ya. Ya, kemungkinan munculnya angka 6, 1/6. Kemungkinan munculnya angka bukan 6, itu 5/6. Ya, maka ini saya kalikan 5/6, dan semuanya itu dikali 4. Ya, karena ada 4 kejadian. Sehingga ini kalau saya hitung, yang bawah pasti 1296. Ya, 5 kali 5, 125. Kali, 5 kali 5 kok 125 ya? Keburu-buru itu. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 4 adalah 500. Nah, inilah dari mana kita berhasil mendapatkan angka 500. Ya, untuk probabilitas kemenangan yang keempat. Oke, kita sudah dapat semuanya, maka ketika ini kita hitung, keluarnya adalah 671. Ya, berhasil dapat angka 671 ternyata. Dari hasil enumerasi total, dengan kita memanfaatkan rumus atau aturan 4, 5, dan 6, ternyata keluarnya sama. Ya, kalau dihitung pakai kalkulator, keluarnya adalah 51,77%. Ya, oke lah, masih 50-50, lebih dari 50%. Ya, kelihatannya normal, dia masih sering menang ternyata.
Nah, game kedua yang tadi salah hitung juga gimana? Ya, kita kenalan dengan satu aturan baru, ya. One minus does is doesn't. Ya, gampang sekali ini. Probabilitas sesuatu tidak terjadi adalah 1 dikurangi probabilitas sesuatu itu terjadi. Ya, karena total probabilitas itu hanya 1. Ya, sesuatu terjadi ditambah sesuatu tidak terjadi, totalnya harus 1. Maka kita bisa bikin aturan baru, 1 dikurangi das itu adalah doesn't. Ya, contoh, kalau hari ini gacha rate untuk SSR itu adalah 2,5%, maka kalau saya gacha hari ini, kemungkinan saya dapat shock, alias bukan SSR, itu adalah 1 dikurangi 2,5%, sama dengan 97,5%. Ya, besar banget. Nah, gunakan aturan ini untuk menentukan kemungkinan kemenangannya Chevalier yang sebenarnya untuk game kedua. Ya, caranya gini. Kita akan gunakan aturan ke-7 ini 2 kali. Ya, kita harus bisa menghitung kemungkinannya tidak muncul angka 6 2 kali. Ya, kemudian kita akan hitung kemungkinannya ini terjadi dalam 24 kali pelemparan dadu. Ya, ini berarti kita dapat kemungkinannya dia kalah, maka kita tinggal hitung kemungkinannya menang itu adalah 1 dikurangi kemungkinannya kalah. Ya, hasil akhirnya adalah 49,14%. Nah, sama seperti tadi ya, untuk sekarang silakan di-pause dulu, ya, dicoba dengan aturan 4, 5, 6, dan 7. Ya, dihitung sampai ketemu hasilnya kurang lebih 49,14. Ya, ini pasti pembulatan. Ya, coba dihitung dulu. Setelah itu, mari kita bahas bersama-sama. Oke, gimana? Sudah ketemu? Ya, kalau kesulitan, mari kita bahas bareng ya. Oke, jadi kasusnya Chevalier yang kedua, itu kita lihat dulu tadi, ya, menyegarkan lagi kasusnya. Ya, pada 24 kali pelemparan sepasang dadu, alias 2 buah dadu bersisi 6, dia menang jika paling tidak angka 12 muncul sekali. Ya, angka 12 itu alias dadu pertama angka 6, dadu kedua angka 6. Ya. Nah, kalau kita cek menggunakan aturan 4, 5, 6, dan 7, ya, tadi petunjuknya adalah hitunglah kemungkinan tidak munculnya 2 angka 6 pada satu pelemparan dadu dulu. Ya, saya akan ilustrasikan di tempat kosong sini ya. Oke, langkah pertama tadi, ini pada 24 kali pelemparan 2 dadu 6. Ya, kita harus melihat satu kasus ini dulu, 2 dadu 6. Ya, 2 dadu 6, pelemparan 2 dadu bersisi 6. Kemungkinannya satu pelemparan tersebut ya muncul angka 6 dan 6. Ya, jadi kemungkinan munculnya 2 angka 6 pada 2D6 ini ya, pelemparan 2 dadu posisi 6, itu adalah 1/6, dadu pertama adalah 6, dadu kedua adalah 6, jadi 1/6 kali 1/6, alias 1/36. Ya, kalau mau dienumerasi boleh, ya, 6 itu pasti cuma ada 1. Nah, maka kita akan hitung kemungkinan tidak munculnya itu, tidak muncul 2 angka 6, itu adalah, ya, sesuai dengan rumus ke-7 tadi, 1 dikurangi 1/36, alias 35/36. Nah, ini harus kita lakukan 24 kali, maka kemungkinan kalahnya, ya, kemungkinan si Chevalier kalah itu adalah kalau dalam 24 kali pelemparan dadu tersebut itu tidak muncul 2 angka 6. Ya, karena itu kejadiannya mutually eksklusif,
ya, sorry, bukan mutually eksklusif, tapi independen, ya, maka kemungkinan kalahnya jadi sekian. Kemungkinan kalah itu adalah 35 per 36, saya kalikan 24 kali. Ya, maka 24. Berapakah ini kalkulator? Ya. Oke, saya kan hitung 35 dibagi 36. Hasilnya itu saya pangkatkan 24. Keluarnya adalah 0,50859. Oke, saya akan bulatkan ya. Kalau di persen itu jadi 50,86. Nah, maka kemungkinan menang menjadi 1 dikurangi 50,86 alias, ini saya kasih persen ya, 1 dikurangi 50,86%, ini jangan lupa diganti jadi persen dulu, sehingga hasilnya harusnya adalah 49,12%. Oh, 14, sorry. 6, ya, 0 dikurangi 6 kok 2 hasilnya ya. Ya, 49,14%. Nah, inilah angkanya, 49,14. Ya, jadi dibandingkan dengan kita menghitung satu persatu, enumerasi satu persatu, yang tadi angkanya 38 digit, ya ternyata kita bisa selesaikan dengan berbagai macam aturan probabilitas. Ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, nggak usah ragu-ragu ya, ada kolom komen, atau teman-teman Ubaya bisa tanya di Hangouts Group Chat. Oke, aturan berikutnya, ya, the sum of multiple linear random selection is not a linear random selection. Ya, yang dimaksud apa sih ini? Linear random selection itu sendiri adalah sebuah event acak, tapi yang semua kemungkinan hasilnya itu probabilitasnya sama besar. Ya, contoh untuk pelemparan dadu, ya, pada satu dadu, kemungkinan untuk setiap angka muncul sekali itu adalah sama rata, seperenam. Ya, maka pelemparan dadu satu buah yang bersisi 6 itu adalah linear random selection. Tapi begitu kita tambahkan satu buah dadu lagi menjadi pelemparan 2 buah dadu, itu sudah bukan lagi linear random selection. Ya, kenapa? Karena setiap angka sekarang punya probabilitasnya masing-masing. Ya, total angka 1 tidak mungkin karena ada minimal 1 untuk 2 buah dadu ya, jadi minimal angkanya 2. Itu kemungkinan munculnya ternyata hanya 1. 3 itu hanya 2. Ya, 4 hanya 3 dan seterusnya sampai yang paling atas itu 7 hanya muncul 6 kali. Ya, nah ini kan berarti probabilitasnya untuk setiap angka beda-beda. Nah, ini tidak bisa kita katakan linear random selection. Ya, kalau linear random selection berarti grafiknya itu harusnya rata. Sementara ini grafiknya itu bentuk biasanya ini dikatakan distribusi normal. Ya, bentuknya selalu begini. Atau ada yang memperhalus grafiknya ya. Kalau ada yang ngomong distribusi normal, Bell curve, itu gambarnya biasanya gini. Ya, ini ada yang ngomong ini Bell's curve. Kenapa? Karena gambarnya kayak lonceng. Ya, dari mana ya bayangkan sendiri ya. Nah, aturan berikutnya, roll the dice, ini maksudnya ada dua macam probabilitas betulnya. Ya, ada yang teoritis, yang kita lakukan barusan, itu semuanya teoritis. Ya, tapi pada kenyataannya belum tentu probabilitasnya itu sama persis. Ya, itu maksudnya practical probability. Jadi, theoretical probability itu yang kita hitung menggunakan teori-teori probabilitas yang sudah kita pelajari. Ya, kalau practical probability itu dilakukan dari hasil pengamatan. Ya, semakin sering dilakukan, probabilitas dari practical itu akan mirip ke theoretical. Ya, walaupun bisa fluktuatif, bisa kadang-kadang menjauh, kadang-kadang mendekat, dan seterusnya.
Ya, ini ada yang bilang ini istilahnya probabilitas Monte Carlo. Ya, Monte Carlo ini terkenal di bidang judi. Ya, probabilitas di sana ya tentu saja probabilitas dari praktikal. Ya, walaupun teoretikalnya katakanlah kemungkinan menangnya adalah 1/8, praktisnya belum tentu 1/8. Ya, bisa mepet-mepet, bisa jauh ke 1/9 atau ke 1/7 dan seterusnya. Ya, kalau tidak percaya, buktikan aja di Excel. Ya, coba lakukan tes di Excel untuk pelemparan 2 buah dadu. Ya, lalu hitung probabilitasnya muncul angka 7 misalkan. Ya, kita coba ini. Sudah dikasih rumusnya kebetulan. Ya, saya akan bukakan Excel. Ya, lalu kita tiru ini. Jadi, saya punya kolom A itu dadu 1, terus kolom B itu dadu 2, dan ini berarti totalnya berapa? Saya tinggal sum aja harusnya. Sum dari sini ke sini ya. Sementara masih 0. Sementara itu untuk mensimulasikan dadu kita pakai rumus random between sama dengan trend between 1 sampai 6. Ini sama rand between 1 sampai 6. Ya. Berikutnya kita akan hitung kemunculan angka 7-nya berapa. Pakai rumus ini count if di kolom C yang angkanya 7. Pelemparannya total berapa? Ya, tinggal di count saja untuk kolom C, terus kita hitung probabilitasnya. Coba ya. Muncul angka 7. Itu tadi count if dari C sampai C yang angkanya 7. Ya, sementara masih 0, belum ada emang. Oke, ini total pelemparan. Total pelemparan, saya tinggal count dari C sampai C juga. Loh, pas kebetulan ya. Randoman saya 7. Benar ya, rumusnya munculnya angka 7, 1, total pelemparannya juga 1. Ya, sudah berubah. Tidak apa-apa. Probabilitas, ini yang praktis, yang dilakukan ya. Terus saya akan tuliskan di sampingnya, ini teoretikalnya. Probabilitas teoritis. Dapatnya harusnya 6/36. Ya, mestinya sekian. Saya jadikan persen ya, ini dua-duanya. Persen, terus munculkan 2 angka deh. Nah, ini baru satu pelemparan. Oke, saya akan gandakan sampai 10 dulu. Ya, ini belum dihitung, sorry. Ini dibagi ini. Ya, 10 kali. Hanya muncul 3 kali dari 10 pelemparan. Ya, probabilitas praktisnya 30%. Nggak sama nih. Oke, banyakkan 20 kali. 15%. Nggak cukup ya ternyata. Saya gandakan 40 kali. Ternyata 2250. Ya, saya akan coba freeze di sini ya. Tampilan bekukan di sini. Oh, salah, harusnya di sini. Ya. 60, 80, sampai 100 deh. Keluarnya cuma 13%. Oke, sekarang saya akan coba gandakan ini beberapa kali di bawah. Ya, 1350, sambil teman-teman amati probabilitas praktisnya ya. Oke, saya turun ke bawah. Sekali lagi. Nah, ini sudah mirip kan? 16,33%. Oke, di sini. Kurang ya. Sorry. Saya tambahkan lagi deh, coba. Di sini, ya, 500 kali percobaan, ternyata probabilitasnya 17,60.
Nah, bisa terlihat kan di sana ternyata agak meleset jauh. Ya, tapi kalau ini saya panjangkan sampai misalkan 1000 kali, ya, turun ternyata 14,60% aja. Ya, lalu silakan coba diperbanyak. Ya, misalkan saya akan ekstrimkan sampai 10.000 kali. Semoga komputer saya tidak ngambek ya. Dia diminta menghitung banyak kali. Oke, sebentar lagi masuk 100.000, 10.000. Nah, ini saya dapatnya cukup mirip ya, 16,64 sama 16,67. Ya, dengan ilustrasi yang sama silakan dicoba sendiri nanti. Ya, saya sudah pernah melakukan ini. Contohnya kalau pelemparannya 100 kali, keluarnya 13%, 500 kali 16,60, 1000 kali 18,20, 2000 kali 17,65. Tidak ada yang mirip ya. Nah, ini 5.000 kali, agak mirip. Saya baru dapat barusan di 10.000 kali, tapi ya 16,64, 10.000 kali 16,78, 100.000 kali bahkan keluarnya 16,72. Ya, jadi practical probability itu akan sulit sama dengan theoretical probability. Ya, secara teoritis kita menghitung bahwa kemungkinan munculnya angka 7 pada pelemparan 2D6, ya, itu ternyata adalah 16,67%. Ya, secara praktis kita belum pernah mencapai angka 16,67. Ya, paling mepet ini 16,64. Saya juga dapat mepet 16,64. Ya, tapi tidak masalah. Ya, theoretical probability ini bisa kita hitung untuk mengetahui kira-kira kasarannya, ya, sebuah kejadian itu mungkin terjadinya berapa probabilitasnya. Walaupun pada kenyataannya belum tentu segitu. Ya, tapi semakin banyak kita mencoba, itu biasanya angkanya akan semakin mirip. Jadi tidak usah khawatir. Nah, aturan terakhir, aturan ke-10 itu geeks love showing off, ya. Jadi jangan malu-malu tanya. Ya, para ahli matematika itu suka pamer dengan keahliannya. Ya, jadi mereka tidak akan sungkan untuk memamerkan keahlian mereka sih. Jadi silakan tanya aja di forum. Ya, tentu saja kalau belum pernah ada yang tanya ya. Kalau sudah tanya, ya tanyakan aja. Saya nggak ngerti kok hasilnya kira-kira bisa seperti ini. Gimana sih? Minta tolong dijelasin dong. Ya, mereka pasti dengan senang hati akan bantu. Ya, jadi kita tidak perlu benar-benar memahami semua teori matematika di balik probabilitas, ya, untuk bisa membuat sebuah game yang baik, tapi paling tidak kita punya dasarnya. Oke, nah ada alat bantu lain, ya, karena kita sudah tahu probabilitas, ada sebuah istilah namanya expected value. Ya, ini adalah rata-rata dari semua kejadian yang mungkin. Ya, jadi contoh, melempar satu dadu dan mendapatkan poin dari berapapun angka yang muncul, ya maka kita bisa dapat 1 poin, 2 poin, 3 poin, dan seterusnya sampai 6 poin. Nah, tiap kali kita melempar dadu, maka expected value-nya itu adalah di total semua poinnya, ya, lalu dibagi dengan total kejadiannya sendiri. Di sini didapatkan angka 3,5. Ya, jadi ekspektasinya adalah tiap kali kita melempar sebuah dadu, kita akan dapat 3,5 poin. Ya, walaupun kenyataannya belum tentu seperti itu. Ya, kalau memang benar-benar apes, misalkan roll pertama saya dapat 1, roll kedua dapat 1, roll ketiga dapat 1 lagi, ya sudah, dapatnya cuma 3, ya kan? Bukan 3,5 tiap kali nambah. Tapi kalau di rata-rata nih, ya, kalau di rata-rata, bahkan saya dapat 3 poin, rata-rata saya ya 3 poin berarti. Dekat sama expected-nya kan 3,5. Ya, ini contoh lain. Pada pelemparan 2 buah dadu, sisi 6, kalau muncul angka 7 atau 11, kita dapat Rp5.000, tapi selain itu bayar Rp1.000.
Ya, expected value-nya caranya ngitung gimana? Probabilitasnya tinggal dihitung, lalu kalikan dengan nilai yang diperoleh. Jadinya begini. Ya, hasil lempar jadunya 7, probabilitasnya adalah 6/36, expected value-nya tinggal kita kalikan 6/36 kali 5.000, itu adalah 833 di sana. Ya, terus hasil lempar jadunya angka 11, kemungkinannya 2/36, nilainya 5.000 juga, nilai akhirnya adalah 277,78, tapi selain dua angka tersebut, ya probabilitasnya 28/36, nilainya adalah negatif 1.000 karena kita kehilangan Rp1.000, ya maka nilai akhirnya negatif 777, kalau ini semuanya dijumlah, kita dapat expected value 333,33. Ya, artinya apa? Kalau game ini dimainkan, rata-rata kita akan mendapatkan Rp333 per permainan. Ya, bukan berarti dalam satu permainan itu kita pasti dapat sekian ya, 333, tapi rata-ratanya itu adalah 333. Ya, kalau diganti menjadi hanya 7 saja yang menang, nanti silakan dihitung, expected value-nya ternyata 0. Kalau hanya 11 yang menang, itu expected value-nya justru negatif. Ya, maka untuk permainan yang mengatakan kalau kamu dapat angka 11 dari pelemparan 2 buah dadu, dapat Rp5.000, tapi selain itu bayar Rp1.000, maka ini adalah permainan yang kalah. Ya, kita pasti kalahnya, karena rata-ratanya kita akan kehilangan Rp600 tiap kali main. Nah, tapi hati-hati sedikit dengan expected value. Ya, misalkan kita punya daftar skill seperti ini, dengan hit chance-nya sekian, dan damage-nya sekian, ya, skill manakah yang kira-kira akan sering digunakan pemain untuk melawan monster dengan HP yang berbeda? Ya, di situ dikasih contoh 500 HP sama 15 HP. Nah, kita hitung expected value-nya masing-masing. Ya, win, hit chance-nya 100%, damage 4, maka expected value 4. Fireball, 80% kali 5 juga 4. Ya, lightning bolt itu 8. Ya, saya tulis di sini aja ya biar nggak lupa. Sorry. Oke, ada skill wind, terus apa lagi tadi ya? Fireball, terus lightning bolt. Hit chance-nya tadi dalam persen. Ini 100%, ini 80, ini hanya 20. Ya, hit value-nya atau damage ya. Ya, bukan hit value tapi damage. Damage-nya adalah berapa tadi? 45 dan 40. 4, 5, 40. Maka kalau kita hitung expected value-nya, saya singkat EV gini aja ya. EV ini adalah 1 kali 4 alias 4. Yang ini 0,8 kali 5, juga kebetulan sama-sama 4. Yang bawah 0,2 kali 40 alias 8. Loh, kelihatannya lightning bolt ini paling gede ya, expected value-nya 8. Nah, sekarang kalau saya harus melawan monster dengan 500 HP, ya, maka skill manakah yang akan saya pilih? Ya, kemungkinan besar saya akan ngambil yang lightning bolt, karena kalau kena hit, saya akan dapat jaminan health-nya berkurang sekian, 40. Ya, kalau kena. Ya, expected value-nya paling tinggi dibandingkan dengan skill-skill yang lainnya. Ya, sehingga pemain kemungkinan besar akan mencoba mengambil risiko, walaupun chance-nya cuma 20%, tapi kalau kena damage-nya lumayan, 40. Ya, bandingkan dengan 100%, pasti kena ya, tapi ini 4 saja. Berarti saya harus melakukan casting untuk win itu 125 kali. Ya, tapi untuk lightning bolt, ya, saya bagi 500 bagi 8 itu
itu sekitar 60-an, masih lebih sedikit dibandingkan kalau saya pakai win. Ya, kalaupun ini gagal bolak-balik ya sudah itu apes ya namanya. Tapi paling enggak saya berharap dengan lightning bolt saya cuma perlu casting paling beruntung adalah 500 bagi 40, 50 bagi 4 itu sekitar 12 kali aja. Kalau beruntung. Ya, atau rata-rata saya bisa pakai expected value 500 bagi 4. Sorry, 500 bagi 8 itu sekitar 62,5. Bandingkan dengan kalau pakai win itu pasti 125 kali. Kalau landing bolt saya ekspektasi ya kira-kira sekitar 64-an kali. Nah, tapi bandingkan kalau health-nya musuh itu hanya 15. Ya, kalau 15 HP gimana? Ya, walaupun expected value-nya lightning bolt paling tinggi, tapi saya rasa tidak akan ada pemain yang mau pakai lightning bolt. Ya, loh damage-nya 40, overkill. Chance-nya 20%, waduh, belum tentu kena ini. Ya, kalau pakai win, ya 100%, 15 HP, 15 bagi 4 berapa sih? Ya, cuma 3,7 alias ini 4 kali cash saja sudah mati. Ya, landing bolt belum tentu karena chance-nya cuma 20%. Walaupun kalau kena sekali damage 40 ya langsung mati. Ya, ini ekspektasi kira-kira 2 kali cast. Kalau apes, ya nggak tahu bisa lebih dari 4 kali bahkan. Ya, sehingga ada kerugian yang bisa dialami oleh pemain. Ya, dan ini belum mempertimbangkan cost-nya. Ya, di sini cuma sekedar chance sama damage doang. Begitu ada cost, nah pertimbangan pemain bisa beda lagi. Ya, jadi nilai di sini expected value itu belum tentu mencerminkan pilihan dari pemain. Ya, expected value tidak selalu bisa memprediksi perilakunya manusia. Ya, karena manusia punya jalan pikir sendiri yang bisa beda dengan orang lain. Ya, sekalipun informasinya itu ada semua, ya bisa jadi seorang pemain itu tidak akan memilih kegiatan yang expected value-nya tertinggi. Ya, contohnya yang tadi. Contoh lain, ya di sini ada eksperimen oleh 2 orang ya peneliti ya, Kahneman dan Tversky. Ya, semoga saya benar bacanya. Ya, ada game show yang terdiri dari 2 buah game, ya antara game A dan game B. Ya, game A itu kemungkinan menangkan 24 juta rupiah adalah 66%. Kemudian ada kesempatan 33% kita menang 25 juta rupiah. Tapi ada 1% kesempatan di situ kita ternyata tidak dapat apa-apa, ya alias song. Nah, game B itu 100% menang 24 juta rupiah. Tidak ada syarat ketentuan, tidak ada bintang yang kecil-kecil. Ya, kamu pilih B, kamu pasti dapat 24 juta. Ya, tapi kalau kamu pilih A, masih harus ngelempar dadu, ya. 24 juta rupiah, 66%, 25 juta rupiah, 33%, 1% sisanya tidak dapat apapun alias 0 rupiah. Nah, manakah yang kira-kira teman-teman bakal pilih? Game A atau game B? Ya, tentu saja Kahneman sama Tversky sudah melakukan survei yang banyak ya. Kita coba bareng aja, ya. Saya akan buka sebuah survei di slido.com, nanti silakan tinggal pergi ke sana, masukkan nomornya N671. Ya, kemudian silakan pilih. Teman-teman bakal pilih game A atau game B. Ya, nanti hasilnya akan saya coba kasihkan di Google Classroom. Ya, hasil pollingnya atau teman-teman yang lain nanti saya akan kasih update di kolom description ya atau kolom komen bahkan. Ya, kira-kira siapakah yang akan lebih banyak memilih game A atau game B? Ya, menurut mereka ternyata cuma 18% yang memilih game A. Ya, padahal kalau dihitung expected value-nya dengan cara yang sama, ya 66% kali 24 juta
tambah 33% kali 25 juta, plus 1% kali 0, keluarnya 24,09. Ya, game B itu karena 100% kemungkinannya dapat 24 juta, maka ya expected value-nya pasti 24. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok lebih sedikit yang milih game A, padahal terlihat lebih menguntungkan. Ya, selisih 90.000 sih memang expected value. Ya, tapi di situ ada yang lebih menggiurkan 33%, 25 juta. Nah, itu adalah perilaku manusia, ya psikologinya manusia. Ada yang dinamakan regret, ya penyesalan. Ada yang ngomong penyesalan selalu datang belakangan. Ya, makanya kita sebagai manusia itu biasanya akan berusaha menghindari hal yang menyakitkan. Ya, tapi ini masih terbagi dua kubu ya. Ada orang-orang yang lebih milih membayar untuk menghilangkan penyesalan tersebut. Ya, jadi dia ambil yang expected value-nya lebih kecil, tapi tidak berisiko sama sekali. Ada juga yang mau ngambil risiko. Ya, istilahnya adalah risk averse, itu yang tidak suka mengambil risiko, ya, mau pilih yang aman-aman aja, atau risk taker yang suka mengambil risiko. Ya, pertimbangannya adalah dapatnya mungkin sedikit, lebih sedikit, tapi kehilangannya juga sedikit. Dibandingkan dengan dapatnya besar, tapi kalau tidak dapat, kehilangannya juga lebih besar. Nah, ini sangat tergantung terhadap manusianya sendiri. Kita tidak bisa menentukan, tidak bisa memaksakan. Ya, walaupun secara matematis kita sudah menghitung game A itu lebih menguntungkan, game B lebih sedikit, tapi ternyata toh banyak yang risk averse. Ya, kalau cuma dikasih kesempatan sekali ya pilih yang B lah, pasti 24. Ya, tapi berapa persen tadi? 18% sisanya itu adalah risk taker. Oke, siapa takut? 33% aja kok. Sorry, 1% aja kok yang tidak dapat apa-apa. Ya, 66-nya dapat, 33-nya dapat bonus 1 juta. Yang tidak dapatnya 1%, bisa lah ya. Tapi nanti ketika dia memainkan game tersebut dan ternyata apes kena yang 1%, lah regretnya bisa jadi cukup besar. Ya, jadi walaupun kita memang tetap mempertimbangkan nilai-nilai tertentu ya, nilai probabilitas sama expected value tadi, tetap kita tidak bisa menebak perilaku pemain pada game kita. Ya, yang penting kita sudah bisa memfasilitasi ya supaya ada rasa adil. Ya, karena probabilitas ini kadang-kadang bisa menimbulkan rasa tidak adil kalau nggak rata. Ya, memang kadang-kadang kita bisa mengecilkan probabilitas sesuatu ya, misalnya untuk kejadian yang sangat langka sekali, ya kartu SSR, rate-nya cuma 1% bahkan. Ya, tapi untuk hal-hal yang lain, misalkan pelemparan dadu, kalau ternyata hasilnya tidak sama semua 1/6, ya pemain akan merasa dicurangi. Ya, itu sebabnya kita perlu mempertimbangkan probabilitas dalam game kita. Ya, nanti teman-teman yang mendesain coba dipikirkan dalam gamenya, adakah yang kira-kira probable, ya alias ada sisi randomnya, ada dalam tanda kutip gacanya lah ya. Nah, terus coba dihitung. Ya, sebisa mungkin dari perhitungan tersebut kemudian lakukan penyesuaian supaya gamenya jadi lebih seimbang. Ya, teknik untuk penyeimbangan nanti kita akan pelajari di pekan-pekan berikutnya. Tapi untuk saat ini bisa didesain dulu ya. Kalau ada probabilitas, ya dipertimbangkan probabilitasnya, dia mati, kalau kira-kira rata, kira-kira adil, ya oke. Tapi untuk tahu apakah probabilitas tersebut sudah cukup atau belum, maka kita harus lakukan balancing nanti. Ya, tapi tidak apa-apa, disiapkan dulu. Nah, ini adalah akhir dari pembicaraan kita pada kesempatan ini. Ya, bagian terakhir ini cukup panjang ternyata dibandingkan yang lain-lain, ya karena kita ada perhitungan-perhitungannya tadi ya, matematikanya. Ya, tapi tidak apa, semoga ini bisa memperbanyak pengetahuan teman-teman tentang berbagai mekanik yang umum ada pada sebuah game. Ya, dan selain ini bisa mulai mencoba menerapkannya dalam game yang ingin dikembangkan.
Ya, saya rasa karena pertemuan ini cukup panjang, untuk kali ini tidak ada lab lagi. Ya, kita akan ketemu lab lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk saat ini kalau ada pertanyaan tentang topik-topik yang tadinya sudah kita buat bersama, ya jangan sungkan-sungkan, silakan ditanyakan aja langsung di Engels Group Chat atau teman-teman lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Ya, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ya, karena ini adalah pekan ke-7, setelah ini teman-teman Ubaya akan mengalami ujian tengah semester selama 2 pekan, maka seri GCC ini akan ditunda sementara ya. Seri berikutnya, pertemuan ke-8 akan rilis pada pekan ke-8, 2 minggu dari sekarang. Ya, ditunggu aja ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-8 ya. Sampai jumpa lagi.